Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kompensasi. Di sini saya sebagai moderator yaitu Ersa Sahi Marcelina dan anggota saya ada Dea Azmarita, Deana Tricahyaninala, Dimas Pangestu, Esi Piona Sihombing, Faradila Handayani, dan Nurul Samsul Hayat. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri tentang kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi merupakan salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras berupa uang dan barang. Kompensasi adalah fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas apa yang telah diberikan kepada karyawan kepada perusahaan berupa hasil kerja yang baik. Balas jasa tidak selalu berupa dengan memberikan sejumlah uang kepada karyawan, namun dapat berupa barang maupun fasilitas perusahaan. Dalam memberikan imbalan kepada karyawan, perusahaan harus melihat pekerjaan yang dilakukan sesuaikah oleh karyawan. Kompensasi diberikan agar karyawan merasa diperhatikan dan dihargai oleh perusahaan. Kompensasi dan kinerja karyawan saling berkaitan satu sama lain. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung, yaitu segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, intensif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan di perusahaan, namun tidak secara langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan mengikutsertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi ini dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, peranan serikat buruh. Tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Tiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Empat, mengefisiensi biaya. Lima, memenuhi administrasi legalitas. Dan keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama ada harga pekerjaan dan yang kedua ada sistem kompensasi. Saya akan menjelaskan tentang harga pekerjaan yang pertama, yakni kompensasi untuk pekerjaan yang berat tentu akan berbeda dengan kompensasi untuk pekerjaan yang ringan. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk kompensasi sesuai dengan kerja keras atau usaha yang dikerahkan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk menaksir berapa harga yang layak diberikan sebagai kompensasi, perusahaan biasanya melihat tingkat kesulitan, kerumitan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga bisa membandingkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain untuk tipe kerja yang sama. Kemudian sistem kompensasi. Sistem kompensasi di sini setelah menentukan harga pekerjaan, perusahaan biasanya membuat sistem kompensasi yang lebih mendetail. Dasar sistem kompensasi di sini adalah prestasi dan waktu. Dengan menggunakan prestasi sebagai dasar kompensasi, dapat memberikan motivasi bagi para karyawan untuk meningkatkan performa kinerja masing-masing karyawan.
Sedangkan dengan sistem waktu, karyawan akan mendapatkan kompensasi jika mereka bekerja melebihi jam kerja mereka dari jam kerja yang telah ditentukan, misalnya uang lembur. Bentuk kompensasi ada 4. Yang pertama itu ada upah atau gaji. Pengertian kompensasi berupa upah atau gaji ini berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama bekerja, maka semakin besar pula upah yang didapatkan oleh karyawannya. Upah mereka berbasis pembayaran yang kerap digunakan bagi para pekerja, produksi, dan pemeliharaan. Yang kedua ada insentif. Berbeda dengan upah atau gaji, insentif dalam pengertian kompensasi ini diberikan sebagai tambahan gaji di atas atau luar uang gaji atau upah yang diterima oleh karyawan dan diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga ada tunjangan. Pengertian kompensasi dengan bentuk tunjangan ini artinya adalah berbagai fasilitas yang didapatkan karyawan dari perusahaan. Contoh bentuk pengertian kompensasi tunjangan ini bisa berupa fasilitas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung oleh perusahaan, program pensiun, dan berbagai tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat, ada fasilitas. Terakhir yakni adanya fasilitas dalam bentuk kompensasi untuk karyawan. Fasilitas ini diberikan suatu perusahaan bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, alat kerja, dan sebagainya. Fasilitas ini tidak selalu diberikan perusahaan kepada karyawan, tergantung bagaimana kesanggupan perusahaan tersebut. Materi berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Ersa Cahyo Marcelina, tentang dampak positif kompensasi. 1. Membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. 2. Dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. 3. Citra perusahaan tampak lebih baik dibanding kompetitor. 4. Perusahaan bisa mendapatkan pekerja yang berkualitas. 5. Memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.